kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me
dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau genapi
nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini datang mau membawa hati kita, membawa hidup kita, roh jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita betul-betul mau menerima lawatan Tuhan. Sebelum itu mari tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapakku yang baik, Bapakku yang setia, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan Tuhan. Engkau selalu menggendong kami, Engkau selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau beribadah Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Beracaralah Tuhan dalam ibadah ini. Lawat setiap jemaat-Mu Bapa. Biarkan tak ada yang terlewati. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tibahkan mereka dengan penuh selamat. Dan biarkan Tuhan Yesus bersama-sama di tempat ini kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Berkati kami semua Tuhan, para jemaat-Mu, para pelayan-Mu. Biarkan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tetap membawa hati kita. Kita tetap fokus mau menyembah Allah yang hidup. Anugerah-Mu cukup
segenap Yes, Tuhan Yesus. Kami hanya mau menyembah Engkau. Kami hanya mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan apa segala hanya kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, menampakkan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Terlalu luas kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat membalasnya. Ini hidup kami, ini hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh besar dan tak pernah habis dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup.
kami siap merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap bernyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini. Amin. Mari lihat samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Kita percaya saat roh Tuhan tercurah di tengah-tengah kita. Kita adalah umat-umat yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Katakan dalam satu kasih, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu. Mari sama-sama katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari, katakan gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa akan mengaku, amin, bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan, agar kami bergandengan semuanya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas. Mari katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Sama-sama, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Saya mau lihat jemaat Tuhan tangannya saling memberkati satu sama lain. Curah dari surga, hei, gereja Tuhan. Roh tercurah dari surga, katakan bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa apa? Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Saat roh tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Hari ini kita mau bangkit dan serukan nama Yesus yang penuh kuasa itu. Amin. Haleluya. Mari ikuti saya, tepuk tangan sama-sama. Nama Yesus menara. Mari nyanyikan dengan iman. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan
Jemaat Tuhan, apapun yang kita hadapi, mari katakan nama Yesus, menara yang kuat. Sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa, amin. Kota bentengnya, amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bagi suka nama, sama-sama katakan Yesus, yes. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi katakan bangkit, bangkit suka nama Yesus. Sama-sama Yesus, yes. Maju nyatakan kuasanya. Oh, oh, kita buat hidup yang tetap, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Kuasa. Mari sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng, amin. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Sekali lagi serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan paling meriah buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita tetap dalam sikap membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita pakai, melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, Bapak Ibu, saudara sekalian boleh membawa ke lantai dasar di ruang sekolah minggu dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku
Sama-sama katakan kau Kita percaya ada kesembuhan ilahi di tempat ini. Amin. Yes. Yes. Katakan dengan iman. Tiada yang mustahil. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut. Katakan kau berfirman. Kau berfirman. Yes. Dan sembuhanku. Kau bersabda. Haleluya. Katakan dengan iman. Tiada yang mustahil. Yes. Percaya Engkau Yesus. Kami percaya Engkau Yesus. Yesus ku percaya. Katakan sekali lagi. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus yang kita percaya. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami percaya masih ada kesembuhan ilahi, masih ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini izinkan kami Tuhan mendengar suara-Mu, dan kami membuka hati kami membuka pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam baik di dalam hati kami. Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, pakai seluruh hidupnya, pakai seluruh tubuhnya, mulut, lidah, pikirannya untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, sebelum saya menyampaikan dan sebelum Bapak Pendeta Jimmy Tawalawin menyampaikan firman Tuhan, ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Kalau minggu lalu kita sudah melakukan fellowship time sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan memberikan suatu value dari gereja kita yang harus kita pegang sama-sama. Yang ngerti katakan amin. Nah, value ini, gereja tanpa punya value adalah gereja yang membuat gereja tapi tanpa pertobatan. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budi. Dan pembaharuan budi hanya bisa dilakukan kalau kita mengganti nilai-nilai dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah atau value kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu pagi hari ini yang saya 3 menit saja untuk menyampaikan value kita untuk bulan ini adalah penerimaan atau acceptance. Ya, kita mengerti bahwa ada sebuah cerita waktu Matius bertemu dengan Yesus. Dikatakan di dalam Matius 9, dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, perhatikan. Orang mengatakan bahwa, kalau kita perhatikan ciri orang mengatakan bahwa dipikirnya Matiuslah yang menerima Yesus. Sebenarnya sebaliknya. Yesuslah yang lebih dahulu menerima Matius. Nah, penerimaan ini adalah titik awal dari transformasi kehidupan Matius. Oleh karena itu di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, penting bagi kita untuk memiliki sama-sama yang namanya penerimaan atau acceptance. Sama-sama katakan acceptance. Penerimaan. Penting bagi kita untuk menerima penerimaan. Karena dengan penerimaan itu adalah sebuah titik balik orang untuk berubah dari yang dahulunya mencintai kerajaan dunia ini menjadi mencintai kerajaan Allah. Nah, perhatikan, pada saat kita menerima orang bukan berarti kita menyetujui perbuatan buruknya. Amin, saya ulangi lagi, waktu kita menerima seseorang bukan berarti kita menerima atau menyetujui apa perbuatan yang dilakukan yang jahat. Tetapi kita percaya bahwa dengan kita menerima orang itu maka transformasi hidup dimulai di sana. Oleh karena itu penting buat kita saat kita menerima orang, kita perlu memiliki sikap yang pertama, tidak menghakimi. Ya, kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tetapi kita dipanggil untuk melayani. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, mari dengan tidak menghakimi itu kita menciptakan rasa aman. Karena ada banyak orang yang pada saat dia mulai terbuka, pada saat dia mulai menerima seseorang, ada mulai banyak kata-kata digosipin.
Ada mulai banyak orang-orang yang diceritakan, kemudian mulai bergosip, ini begini, ini begini. Yakinlah dan percaya bahwa setiap orang yang kita terima di tempat ini, mereka juga masih dalam proses untuk menjadi seperti serupa dengan Kristus. Engkau dan saya juga di tempat ini masih menjadi proses serupa dengan Kristus. Oleh karena itu penting kita supaya terjadi transformasi dalam hidup orang-orang sekeliling kita, kita melakukan yang namanya penerimaan. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja pesan. Nilai kita dimulai di bulan Juni ini, dan kita akan terus panjang bulan-bulan kita akan terus menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita pegang. Dan kalau bulan Juni ini nilainya penerimaan, bukan berarti nanti bulan Juli itu berhenti, tidak. Tetapi mari kita sama-sama terus melakukan semua nilai-nilai value kerajaan Allah yang kita pegang. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja value kita, saya sedikit menjelaskan. Berikutnya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat pendeta Bapak Jimmy Taulin yang akan memberitakan firman Tuhan. Kepada Bapak, saya persilakan. Selamat pagi, Shalom. Ya, terima kasih Pak Esra dan semua tim penggembalaan di tempat ini yang mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan itu mengikuti tema dari Sinode GBI, yaitu beriman di tengah tantangan. Silakan ditampilkan PowerPoint saya. Saya ingin memulai dengan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 sambil slide-nya disiapkan. Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Ayat yang tidak asing kalau kita berbicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, kalau Bapak Ibu sudah ada di Alkitabnya, aplikasinya. Mari baca bersama-sama saya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Nah, saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Alkitab versi firman Allah yang hidup. Tadi kita membaca versi terjemahan baru. Nah, versi firman Allah yang hidup menulis demikian. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat terlaksana. Baik, Bapak Ibu sebentar saya coba kirimkan slide yang lain ke Pak Esra. Oh ya, sudah ada ya. Oke, baik. Oke. Nah, sudah ada di layar. Oke, jadi firman Allah yang hidup, kembali ke slide awal. Ya, oke. Firman Allah yang hidup dia menulis begini. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Oke, next slide. Oke. Kita mengerti bahwa dasar iman itu adalah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kadang-kadang ada orang-orang Kristen, khususnya kalau kalangan kita karismatik gitu. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kesaksian atau jangan pernah gitu. Tapi tergantung memang pengalaman. Tapi ini harusnya tidak boleh dijadikan sebagai contoh umum gitu ya, karena ini kasus per kasus.
Contohnya begini, ada orang waktu dia berdoa untuk sebuah mobil misalnya. Dia kemudian pergi ke showroom sana sini kemudian tumpang tangan. Dalam nama Yesus mobil ini akan jadi bagian saya. Ya. Pernah dengar kesaksian seperti begitu. Dan kemudian termasuk contoh-contoh yang lain. Banyak yang terjadi seperti begitu. Tapi kemudian dia nggak terima apa yang dia imani itu. Sudah tumpang tangan, ya cari yang paling bagus juga. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Bulan depan mobil ini jadi bagian saya. Ya. Imannya didasari kepada egonya, kepada keinginan manusiawinya. Ya. Bahkan sekelas Petrus sekalipun, dia butuh firman untuk melandaskan imannya. Ketika Petrus ada di atas perahu itu, kita tahu cerita itu ya, ketika ada mereka murid-murid di tengah badai, tengah malam, dan tiba-tiba mereka hanya mereka saja, hanya para murid-murid, karena Yesus sebelumnya masih ada di daratan untuk berdoa, dan di tengah malam ketika angin badai melanda mereka dan begitu gelapnya, Yesus menampakkan diri berjalan di atas air. Waktu Petrus melihat Tuhan Yesus, Petrus nggak langsung jalan, Petrus nggak langsung keluar di perahu. Dia bilang begini, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus kemudian bilang begini, mari datanglah. Perkataan itu, mari datanglah, dalam hubungan dengan ayat ini, itulah firman itu. Jadi waktu Petrus keluar dari perahu untuk dia berjalan di atas air, dia nggak jalan karena keinginannya, Tuhan aku pengen jalan di atas air. Dia butuh firman. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang begini, mari datanglah, itu firmannya. Dan kemudian Petrus berjalan di atas air. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Dan ini kisah nyata. Di Afrika kalau nggak salah. Satu kali ada seorang orang Kristen, saya lupa dia hamba Tuhan atau jemaat biasa, tapi intinya dia orang Kristen. Dan dia sedang berdiri di pinggiran seperti sungai yang lagi ada air besar, ya mungkin semacam banjir bandang atau apa gitu ya. Dia kemudian melakukan apa yang Petrus lakukan, dia ingin berjalan di atas air. Dalam nama Tuhan Yesus, dia coba berjalan di situ. Sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya? Dia meninggal di situ. Tewas hanya karena iman bodoh-bodohnya, mendasari imannya hanya karena keinginannya. Nah kita nggak boleh beriman, ya apapun yang sedang saudara doakan. Iman saudara harus berbasis kepada mendengar suara Tuhan. Ya. Nah Tuhan pasti punya cara untuk berbicara dalam setiap saudara dan saya. Kita semua ada cara Tuhan untuk berbicara kepada kita yang kita tahu ini suara Tuhan atau suara daging. Harusnya kita sampai kepada level itu. Tapi saya nggak punya waktu untuk berbicara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Nah, next slide. Berdasarkan ayat-ayat tadi, slide selanjutnya, saya mencoba mendefinisikan apa itu iman. Ini definisi saya tentang iman. Iman adalah sebuah keyakinan bahwa kita akan menerima pertolongan dari Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita doakan dan yang terus kita harapkan, sekalipun fakta atau realitas yang sedang kita hadapi saat ini bertentangan dengan apa yang kita percayai. Jadi iman mempercayai begini, bahwa Tuhan pasti akan menolong saya karena saya telah mendoakan sebelumnya dan saya terus berharap saat ini. Jadi artinya gini, iman itu harusnya terus aktif. Iya. Kadang-kadang ada orang yang telah berdoa tapi kemudian dia berhenti berharap. Dia hanya berdoa saja, sebelumnya udah berdoa. Udahlah sisanya biar urusan Tuhan. Tapi iman itu harus ada semacam gini, harus ada bensinnya supaya mesinnya tetap menyala. Harus ada kayu bakarnya supaya apinya terus menyala. Gitu. Saudara telah berdoa, tapi iman gak hanya berdoa kemarin. Hari ini saudara terus berharap.
sekalipun situasi yang ada di sekeliling saudara itu bertentangan dengan apa yang sedang saudara imani atau harapkan sekarang. Karena itu berhubungan dengan yang sebelumnya tadi, bahwa iman, mundur lagi tadi ayat tadi yang Ibrani pasal 11 slide. Ya, oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat tapi udah ada buktinya. Itu iman. Kita belum lihat tapi buktinya udah ada. Apa itu buktinya? Itu iman. Kita belum tahu bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupi. Belum ada uangnya. Sakitnya belum sembuh, tapi saya percaya saya sudah sembuh. Nah itu iman. Oke, next slide. Nah, ada dua lawan dari iman. Seringkali kalau ditanya, apa lawan dari iman? Banyak orang bilang begini, lawan dari iman adalah keraguan. Lawan dari iman adalah ketakutan. Ketakutan dan keraguan-raguan itu bukan lawan dari iman. Itu hanya efek dari fokus yang salah, yang saya akan jelaskan nanti di poin yang kedua. Tapi waktu saya mempelajari bagian ini ada dua lawan dari iman. Yang pertama adalah hikmat kita manusia atau pikiran kita manusia. Sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5 bilang begini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sama-sama baca ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia atau pikiran kita, pertimbangan kita, apa yang kita anggap baik. Tetapi bergantung kepada kekuatan Tuhan. Ya. Alkitablah memiliki banyak cerita orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia pandang baik. Kadang-kadang itulah justru yang menghancurkan dia. Sebagai contoh, mari lihat kisah ini. Saya percaya kita pernah membaca cerita tentang Rut ya. Mari lihat di Rut pasal 1. Atau sebelum ke Rut pasal 1, Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang terakhir ayat 25. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Bisa ditampilkan Hakim-Hakim pasal 21 ayatnya yang ke-25 sambil menunggu saya akan bacakan saja. Pada zaman itu tidak ada raja, ini nggak ada di slide ya, jadi mesti dibuka di Alkitab aplikasinya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oke, kalimat terakhir bilang begini, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita masih ada dalam poin lawan dari iman adalah pikiran atau hikmat manusia. Sekarang langsung ke Hakim-Hakim pasal Rut pasal 1. Ayat yang tadi kita baca, Hakim-Hakim tadi 21 ayat 25, itu bersambung langsung di Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim, sekarang Rut pasal 1 ayat 1 saya baca, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya ialah Naomi dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua
anaknya. Sampai di situ saja. Ya. Kalau saudara baca cerita selanjutnya, kemudian mati juga anak-anak mereka, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga tersisa hanya Naomi, kemudian Ruth dan Orpa. Nah, yang saya ingin jelaskan begini. Jadi waktu itu terjadi kelaparan di Bethlehem. Waktu terjadi kelaparan, Elimelek memutuskan membawa seluruh keluarganya untuk pergi ke tanah Moab. Arti nama Elimelek adalah God is King. Allah adalah raja. Itu arti nama Elimelek. God is King. Tetapi waktu Elimelek mengambil keputusan, dia mengambil keputusan, sangat mungkin keputusan yang dia ambil, itu dia ambil menurut pandangannya sendiri. Itu telah dijelaskan di Hakim-Hakim tadi pasal 21-25. Setiap orang mengambil keputusan berdasarkan apa yang dipandang baik. Nah, waktu dia ngambil keputusan berdasarkan apa yang dia pandang baik, justru peristiwa yang tragis itu terjadi. Dia sendiri meninggal, kedua anak-anaknya meninggal, yang tersisa hanyalah Ruth, Naomi, dan kemudian Orpa. Nah, kita tahu panjang cerita itu, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah gini, bahwa kadang-kadang kita ngambil keputusan berdasarkan apa yang kita pandang baik, tapi justru itulah yang menghancurkan kita. Contoh yang lain, bahwa sangat penting untuk kita nggak boleh menaruh iman kita, waktu kita mengambil keputusan, iman kita nggak boleh kita dasari kepada apa yang kita pandang baik. Tapi harus mendengar dari suara Tuhan. Contoh yang lain. Saudara ingat Abraham dan Lot. Waktu kemudian Tuhan memberkati kedua mereka, Abraham diberkati luar biasa, Lot diberkati luar biasa. Sehingga ternak-ternak mereka, kedua-dua mereka menjadi sangat banyak ternaknya. Mereka harus memisahkan diri. Nah, waktu mau memisahkan diri, Abraham bilang begini sama Lot, lihatlah, pandanglah sekelilingmu. Kamu pilihlah bagian yang terbaik, ya, dan silakan kamu pergi, pilihlah di bagian yang terbaik, nanti aku akan pergi ke arah yang lain. Kira-kira seperti itu Abraham bilang. Lot kemudian dia melihat lembah di sekitar jauh dari daerah Sodom dan Gomora, yang kita kemudian tahu cerita itu ya. Lot kemudian mengambil keputusan pergi ke daerah yang tidak jauh dari Sodom dan Gomora. Enggak langsung di Sodom dan Gomora. Tapi dia melihat karena lembah itu tempat yang paling subur. Dia ngambil keputusan berdasarkan apa yang dia pandang. Karena itu adalah tempat yang terbaik. Nah, waktu dia memilih berdasarkan apa yang dia pandang baik, kita udah tahu cerita selanjutnya. Ending dari ceritanya kan kita tahu. Ya, dia justru kalau nggak diselamatkan oleh pamannya, oleh Abraham, dia bisa mati di Sodom dan Gomora ketika Tuhan menghanguskan tempat itu dengan api dari surga. Tapi Abraham begini, Abraham karena Lot telah memilih tanah yang terbaik, Abraham harus pergi di tempat yang lain yang secara kualitas tanahnya itu tidak sebaik daripada tempat yang dipilih oleh Lot kan. Nah, kita seringkali begini Bapak Ibu, kita berpikir berkat itu datang berdasarkan apa yang kita putuskan. Tapi faktanya begini, berkat itu datang dari Tuhan. Ya. Untuk Abraham bukan berada di tempat yang terbaik. Tapi itu nggak menghalangi berkat Tuhan. Justru waktu Abraham pergi di tempat yang bukan tempat yang terbaik, berkat Tuhan justru datang di tempat itu. Artinya gini, kalau Tuhan mau memberkati saudara, tempat itu nggak ada hubungannya. Ada yang kita bilang begini, wah Pak buka aja, mungkin saudara ditawarkan misalnya begini, Pak buka aja di tempat ini. Ini tempat kelas 1 kalau berbisnis, rame, strategis. Waktu saudara buka, justru mungkin saudara nggak dapat berkatnya di situ. Tapi waktu saudara dituntun Tuhan di tempat yang sepi kelihatannya, justru di situ saudara diberkati. Poinnya adalah jangan ngambil keputusan berdasarkan apa yang saudara pandang baik. Berdasarkan hikmatmu. Ambillah keputusan karena saudara yakin saudara telah dituntun Tuhan ke arah itu. Nah, saya suka kasih bilang begini. Atau mari lihat ayat yang lain dulu sebelum saya bahas. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat, khususnya kalau saudara seorang pengusaha. Saya tidak
berencana berbicara sampai di bagian ini, makanya nggak ada di slide, tapi saya tiba-tiba diingatkan ini. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 mulai, tolong dibuka di aplikasi Alkitab lagi. Judul perikop ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus pasal 4, saya mulai baca ayatnya yang ke-13. Silakan buka aplikasi saudara sambil menunggu di layar. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, kalau saudara baca baik-baik Yakobus 4 ayat 13 ini berbicara tentang seorang pengusaha yang baik. Dia udah punya bisnis plan-nya selama 1 tahun. Dia akan pergi, sebagai contoh, kita gantilah kota Anu ini dengan Parepare. Jadi seorang pengusaha ini dia rencana mau ke Parepare, dia mau tinggal di sana selama 1 tahun, dia akan buka bisnis di sana, berdagang di sana. Dia udah hitung nih untung ruginya. Kalau saya pindah ke Parepare, 1 tahun saya tinggal di sana, kontrak rumah, modal awal, 1 tahun kira-kira untung ruginya seperti ini. Ini pengusaha yang baik, dia udah punya bisnis plan-nya. Tapi kemudian ayat 14 Tuhan bilang begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya ayat 15, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, kadang-kadang ada pengusaha Kristen, dia rencana mau buka bisnis. Sebagai contoh, dia mau buka, ini ibaratnya saja ya, mau buka rumah makan. Ya. Karena kelihatan, waduh itu kok bagus nih kalau buka rumah makan ini. Franchise dari Jakarta, yang punya artis terkenal. Udah keluarkan modal 100 juta misalnya. Ya. Itu pun hanya untuk biaya franchise-nya. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Kemudian setelah dibuka, diundanglah pendeta. Pak, ini hari pertama, tolong doakan. Padahal waktu diambil keputusan, dia nggak tanya Tuhan dulu. Dia hanya ngambil keputusan berdasarkan apa yang dia pandang baik. Tapi karena dia orang Kristen, waktu kemudian hari pertama undang pendeta. Nah, ada orang Kristen, maaf, yang model begitu. Dia nggak melibatkan Tuhan dalam proses awal, ngambil keputusan berdasarkan apa yang dia pandang baik. Waktu kemudian mau dibuka hari pertama, diminta pendeta untuk doakan. Seolah-olah pendeta mendoakan itu sudah mewakili itu kehendak Tuhan. Waktu berjalan kemudian rugi, pendeta yang disalahkan. Padahal dia nggak libatkan Tuhan. Dia nggak tanya Tuhan, benar nggak Tuhan? Ayat ini kan bilang begini, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kalau Bapak Ibu mau buka usaha, saya mau bilang begini, jangan dulu keluarkan modal sebelum saudara dapat peneguhan bahwa itu kehendak Tuhan. Karena kalau saudara telah keluar modal, gini, akan sulit untuk saudara, waktu saudara dengar tuntunan Tuhan, waktu misalnya ada pendeta bilang begini, kayaknya itu bukan rencana Tuhan buat kamu. Sulit, kenapa? Karena saudara telah keluar 100 juta di situ. Untuk saudara mundur lagi sulit. Sulit untuk saudara mendengar, kayaknya itu bukan suara Tuhan deh. Karena saudara telah keluar modal. Saudara telah memproses awal hanya berdasarkan apa yang saudara pandang baik. Kalau saudara nggak mau rugi terlalu jauh, sebelum saudara keluarkan modal, saudara perlu berdoa dulu. Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, untuk saya buka restoran yang mahal ini, franchise-nya 1 juta, beri saya peneguhan sebelum saya keluar modal. Harusnya begitu. Jangan berdasarkan apa yang saudara pandang baik, saudara telah keluarkan modal, baru kemudian saudara panggil pendeta. Jadi seolah-olah itu kehendak Tuhan buat hidup saudara. Jangan salah steps-nya Bapak Ibu ya. Libatkan Tuhan dulu, baru modal, baru saudara keluarkan keuangan yang lainnya. Oke, nah baik, kembali ke slide. Yang kedua sekarang, lawan dari iman yang kedua. Next slide. Lawan dari iman yang kedua adalah gini, fakta atau realitas. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus,
bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Ayat ini sebenarnya mengkonfirmasi Ibrani 11 ayat 1 tadi kan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu bertentangan dari apa yang kita lihat maksudnya. Nah itu lawan dari iman. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, dari 8 tahun yang lalu, waktu itu saya ngalami sakit, saya ngalami gangguan saraf yang cukup parah. Waktu saya pergi ke dokter saraf, panjang ceritanya, intinya waktu saya pergi ke dokter saraf, dokternya bilang begini, Pak, Bapak terlambat datang karena saraf Bapak ini hanya 20%, sebenarnya di bawah 20%, istri saya hanya yang bilang 20%. Di bawah 20%, waktu itu Bapak Ibu jari-jari tangan saya sangat lemah sehingga saya nggak bisa buka botol air minum seperti ini. Di zaman itu saya harus pakai gigi. Ya. Saya nggak bisa kancing ke meja saya. Sampai sekarang saya masih agak kesulitan. Maaf Bapak ini jari-jari tangan kiri saya belum lurus. Dulu kanan sama dulu bengkok semua. Tapi ini sudah lurus. Yang kiri karena jarang digunakan. Tapi sampai poin itu bahkan saya buka kancing ke meja saya sulit. Saya harus minta orang lain. Ya. Sampai sekarang kalau saya mau pakai ke meja pakai model kaos. Cuman buka kancing atas kemudian pakai model kaos begitu. Karena saya masih kesulitan. Tapi waktu itu dokter bilang begini. Saya ingat waktu itu saya mau pergi ke Bali untuk saya pergi ke notaris. Karena saya pengurus dari yayasan misi kami di sana. Saya mesti latihan 2 hari untuk tanda tangan. Karena goyang. Sampai sekarang saya kalau pegang pulpen beda cara pegang saya. Karena saya masih beradaptasi dengan bagian itu. Nah waktu saya pergi ke dokter waktu itu. Dokter bilang begini, Pak ini cuma 20%. Kalaupun pulih itu bertahun-tahun baru pulih. Dan maksimal 40%. Saya cuma bilang terima kasih dok. Saya kembali. Waktu saya kembali. Saya nggak masukkan apa kata dokter, saya cuma bilang begini, Tuhan saya percaya saya bisa sembuh. 4 bulan kemudian saya pergi ke dokter yang sama, dicek pakai alat yang sama, dokternya kaget. Dokternya bilang gini, Pak saraf Bapak sudah 60% sekarang. 4 bulan sebelumnya dia bilang begini, saraf Bapak itu butuh bertahun-tahun, lama baru sembuh. Dan kalaupun pulih maksimal 40%. 4 bulan saya kembali, dokternya kaget. Sudah 60% dan hanya dalam tempo 4 bulan. Faktanya kadang-kadang Bapak Ibu mengimani sesuatu. Tapi fakta yang ada di sekeliling saudara itu bertentangan dengan apa yang saudara imani. Bertentangan dengan apa yang saudara percaya, apa yang saudara harapkan. Tapi itulah iman. Makanya Tuhan mengajarkan kita jangan menaruh iman kita berdasarkan pikiran kita. Karena pikiran kita kecenderungan akan melihat fakta dan realitas yang ada di depan kita. Sebagai contoh, next slide. Saudara pernah baca nggak cerita di Yeremia pasal 30 ini? Di Yeremia pasal 30, Tuhan sedang berbicara tentang kondisi bangsa Israel waktu itu. Saudara bisa baca keseluruhan pasal itu. Tetapi di ayat 12 dan ayat 13, Tuhan ini bicara faktanya. Fakta tentang kehidupan mereka orang Israel. Nah faktanya Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah. Lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Itu fakta yang sedang dihadapi orang Israel waktu itu. Tetapi Tuhan yang sama kemudian berbicara di ayat 17. Jadi kalau ayat 12 dan 13 itu faktanya. Tidak ada obat untuk lukamu. Tidak ada kesembuhan bagimu. Tapi kemudian di ayat 17 Tuhan yang sama bilang begini. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu.
Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Sebelumnya Tuhan bilang faktanya kamu ini gak ada kesembuhan, gak akan ada obat. Itu faktanya. Tetapi kemudian Tuhan bilang begini selanjutnya. Aku akan menyembuhkan luka-lukamu. Kalau saudara taruh imanmu kepada fakta, imanmu gak akan berhasil. Imanmu gak akan berhasil. Tapi waktu saudara menaruh imanmu kepada firman, maka firman punya kuasa untuk mengubah saudara. Amin. Belajarlah untuk mempercayai firman. Mari lihat yang lain. Dalam cerita yang lain tentang fakta versus firman ini. Dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Tolong dibuka aplikasi, ini gak ada di slide. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Akan baca ayatnya yang dari ayat 1 saya baca, nanti saya lompat di beberapa bagian. Hakim-Hakim pasal 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 2 sekarang. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi saya bisa bayangkan, ini backgroundnya ya. Jadi karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan kemudian membiarkan mereka ya ditindas oleh orang Midian dan orang Amalek. Nah, saking takutnya, karena begitu takutnya mereka kepada orang Midian dan orang Amalek, selama 7 tahun mereka tinggalnya harus di pegunungan dan kemudian bersembunyi di gua-gua, di bukit-bukit batu di pegunungan. Kemudian akhirnya mereka menangis dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan kemudian mengutus malaikat datang kepada Gideon dan kemudian berbicara kepada Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Nah, ini yang saya ingin kita baca. Sekarang lihat, kita lompat di ayatnya yang ke-11. Saudara sudah mengerti backgroundnya tadi yang saya ceritakan. Lihat sekarang Hakim 6 ayatnya yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan ada kalimat yang menarik begini. Gideon anaknya itu mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Saudara maksudnya ini apa? Mengirik gandum itu secara sederhana gini, dia mau panen padi. Kita nggak harus jadi petani untuk memahami begini. Kalau petani mau panen padi itu pasti di ladang terbuka, betul ya? Tapi Gideon waktu dia mau panen padinya itu di bawah tempat pemerasan anggur. Kita tahu anggur adalah tumbuhan yang merambat. Dia bukan tumbuhan yang berakar tunggal. Dia tumbuhan yang merambat. Biasanya kalau petani anggur bikin rumah-rumahan dari kayu-kayu. Ya bentuknya kotak seperti garasi kira-kira. Ya. Dan kemudian pohon anggur itu akan merambat di kayu-kayu itu. Kalau sudah tua, sudah siap untuk dipetik, sudah masak. Itu rumah-rumahan itu kayu kotak itu bisa penuh, tertutup di kanan kirinya. Ya. Nah, Gideon lagi mau panen, itu di bawah pohon anggur itu. Jelas alasannya kenapa. Selanjutnya dibilang begini, agar tersembunyi bagi orang Midian. Artinya memang Gideon lagi ketakutan juga. Kita udah baca kan ayat 1 ayat 2. Mereka harus bersembunyi selama 7 tahun di gua-gua di pegunungan. Jadi ini relevan. Nah coba lihat ayat 12. Ayat 12 kemudian bilang begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara agak aneh. Gideon lagi ketakutan dan bersembunyi. Malaikat bilang begini. Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Kalau saya yang jadi Gideon, malaikat datang seperti gitu. Mungkin saya bilang begini, sorry malaikat salah titik. Di Gideon yang di sana mungkin.
Orang dia lagi ketakutan, tiba-tiba datang pengantar bilang, kamu pahlawan yang gagah berani ya. Salah titik bos yang di sana. Drivernya salah kali malaikatnya. Mungkin GPS-nya lagi agak error waktu itu. Lo dia lagi ketakutan, tiba-tiba malaikat bilang, engkau pahlawan yang gagah berani. Faktanya adalah Gideon sedang bersembunyi. Gideon sedang ketakutan. 7 tahun mereka bersembunyi di gua-gua. Tapi yang saya mau bilang begini, setiap kali Tuhan menilai kita, Tuhan gak menilai kita berdasarkan siapa kita hari ini. Tuhan gak menilai kita berdasarkan fakta dan situasi yang kita alami. Waktu Tuhan menilai saudara dan saya, Tuhan menilai kita berdasarkan rencana masa depan Tuhan dalam hidupmu. Faktanya adalah Gideon ketakutan. Faktanya adalah selama 7 tahun mereka bersembunyi di gua-gua. Tetapi rencana masa depan Tuhan buat hidupnya dan hidup saudara dan saya adalah memberikan kepada saudara masa depan yang penuh harapan. Amin. Faktanya mungkin dibilang begini, nggak mungkin penyakit saya akan sembuh Pak. Dokter udah vonis kok, saya udah di stadium akhir. Dokter udah bilang sama suami, kasih saja apa yang dia inginkan. Secara fakta nggak mungkin sembuh. Kalau imanmu sudah dasari kepada fakta, sudah nggak akan terima mujizat. Karena fakta itulah yang bertentangan dengan iman. Imanmu harus didasari kepada apa yang sudah dengar dari Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana masa depan dalam hidup. Kalau saya taruh iman saya kepada fakta, saya nggak akan mungkin ngalami kesembuhan. Dokter udah vonis, kalau sembuh maksimal 40%, itu pun bertahun-tahun. Hanya dalam tempo 4 bulan dokternya kaget karena 60%. Sekarang mungkin sudah 80%. Mungkin karena surprise-nya dia nggak mau dibayar dokter itu. Ya. Alat yang dipakai hampir 1 juta dia nggak mau dibayar juga. Dia malah bilang sama suster, jangan dicas. Ya. Dia nggak mau dibayar bahkan. Next slide. Saya ingin cepat di bagian ini. Jadi jangan ikuti fakta dan realitas yang ada. Tapi lihatlah kepada firman. Nah, kita ingin belajar dari Nuh. Ini juga topik yang diberikan oleh Sinode GBI kepada kita. Next slide saja. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari iman dari Nuh? Saudara, next slide dulu, baca firman Tuhan. Kejadian pasal 6. Oke. Nah, Kejadian 6 ayat 9 tentang Nuh ditulis begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Jadi dasar iman kita itu kepada kekuatan firman yang kita dapatkan oleh karena kita bergaul dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Imanmu gak akan bertumbuh kalau saudara nggak intim dengan Tuhan, intim dengan meditasi firman pribadimu, membaca firman Tuhan, dengan berdoa berpuasa, dengan membangun hubungan personalmu dengan Tuhan. Itu yang menjadi dasar dari imannya Nuh ini. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, dalam konteks Nuh, kita perlu memahami pentingnya bagaimana sebagai kepala keluarga, kalau saudara single parent, maka saudara harus jadi contoh teladan iman buat keluargamu, anak-anak. Karena gini, harusnya keluarga adalah tempat pembelajaran iman. Ya. Saya mengucap syukur, saya punya 5 anak yang terakhir itu anak angkat. Tapi semua anak-anak saya dan istri saya seorang pendeta sepenuh waktu. Saya nggak ada pekerjaan sekuler, ya. Bukan ASN juga. Istri saya juga sama, walaupun kadang-kadang dia ada usaha-usaha kecil gitu ya di rumah. Tapi basically kami adalah hamba Tuhan, full timer. Saya juga melayani sebuah yayasan, saya ketua umum dari sebuah yayasan misi di Indonesia. Kami ada 50 cabang, saya nggak dapat gaji dari yayasan, saya malah harus membayar di yayasan. Adik saya ini, Aldi, dia adik sepupu saya, ya karena dia tinggal di asrama, dia harus membayar ke asrama, bukan asrama kasih dia uang.
Ya, 500.000 setiap bulan. Saya sudah melayani di yayasan ini selama 30 tahun. Cabang kami di Bali, kalau orang Indonesia harus bayar 1,5 juta ke yayasan, bukan dikasih sama yayasan. Ya, kalau boleh sampai 3 juta. Dan sudah seperti begitu yayasan kami. Karena ini yayasan non-profit. Nah, jadi kami nggak punya keuangan yang memadai seringkali. Tapi semua anak-anak kami, puji Tuhan anak saya yang pertama juga sudah melayani Tuhan, dia hamba Tuhan. Tinggal di Kupang, walaupun sekarang ada dengan saya di Makassar, besok dia kembali ke Kupang. Anak saya yang nomor 2, Jessica, dia kuliah di Presiden University di Cikarang. Sekarang dia ada di Singapura karena dia mengikuti kompetisi dan dia pimpinan delegasinya, ketua timnya sedang mengikuti kompetisi dan di NUS, National University of Singapore. Ya, salah satu universitas terbaik di Singapura. Dan anak saya yang nomor 3 juga sedang kuliah di Denpasar, nomor 4 masih di sekolah di SMA di Makassar, nomor 5 anak angkat umurnya hampir 5 tahun. Nah, saya bilang sama anak-anak saya begini, mami papi nggak punya uang untuk mewarisi. Kalau kalian mengharapkan warisan keuangan mami papi nggak ada. Tapi mami papi percaya begini, kalau kalian hidup dalam iman, kalian telah lihat bagaimana mami papi. Kalau kalian hidup dalam iman, mami papi nggak takut untuk masa depan kalian. Saudara, saya ingat 2 tahun yang lalu waktu saya mengantar Jessica ke Jakarta, waktu itu uang semesternya cukup mahal. Walaupun itu dia sudah dapat 70% diskon karena prestasinya. Uang semesternya 1 tahun 3 semester, karena 1 semester 4 bulan saja di Presiden University. 1 semester waktu itu 8 juta dan uang asramanya sekitar 6 juta. Jadi 1 semester selama 4 bulan saya harus siapkan 16 juta kurang lebih. Saya nggak punya uang. Nah waktu itu baru hanya ada berkat, seingat saya hanya untuk 1 tahun, 2 semester dan juga untuk asramanya. Saya mengantar dia waktu itu, saya ingat di minggu itu hari Rabu saya sama-sama dengan dia, Rabu atau Selasa saya sama-sama dengan dia berangkat ke Jakarta. Di Jakarta ada mami saya pendeta juga, jadi biasa dia tinggal di rumah mami saya di Tanjung Priuk kalau weekend, cuman hari biasa dia ke Cikarang. Nah, kemudian waktu saya pergi ke sana uang cuma 2 semester dan sebelum pulang kakak saya sempat berkati dia 1 juta rupiah. Saya singkat saja ceritanya. Saya hanya tinggal waktu itu uang buat dia mungkin nggak sampai 2 juta yang saya tinggalkan karena beli barang-barang buat kosnya dan sebagainya. Jadi waktu kakak saya pendeta juga berkati dia 1 juta, saya seneng Bapak Ibu. Seneng waktu yang sama juga waktu itu saya senang maksudnya ya. Jadi dikasih 1 juta saya pikir wah ini bisa tambah-tambah uang makannya beberapa hari. Nah setelah pulang di rumah Jessica bilang begini, papi saya mau berkati Oma ya 500.000 dan Tante Joyce, tantenya kakak saya 500.000 dari uang yang dikasih 1 juta. Waktu dia bilang begitu saya senang dan sedih juga. Sedihnya adalah gini, nah itu uang lumayan loh buat makan kamu beberapa hari. Kamu gak tahu papi ini harus nabung cukup ya bagaimana untuk bisa kamu ada uang gitu. Tapi saya gak bilang begitu, saya hanya dalam hati saya aja. Tapi waktu yang sama saya senang karena dia telah belajar untuk menabur. Nah dia kemudian bilang begini, saya sudah berdoa sebelumnya. Minta supaya Tuhan memberkati. Kalau dia dapat berkat 500.000, dia mau berkati omanya, mami saya 250.000 dan kakak saya 250.000. Karena mereka yang biasa temani kemana-mana, traktir makan dan sebagainya. Jadi dia bilang begitu. Waktu dia bilang begitu, saya cuma bilang begini, kalau memang kamu rasa itu yang Tuhan tuntun, lakukan saja. Saya nggak komen apa-apa, hanya bilang begitu. Walaupun dalam hati saya, waduh, itu kan uang lumayan nak buat kamu ceritanya. Akhirnya dia lakukan itu. Itu hari Rabu. Ya, hari Sabtu saya pulang. Hari Sabtu saya pulang ke Makassar.
Hari Senin itu hari pertama dia masuk kuliah. Malamnya dia telepon saya dan istri. Saya nangis. Waktu dia telepon dia bilang begini. Papi, sudah ada yang berkati saya untuk membayar lunas uang semesternya sampai dia selesai kuliah. Itu ratusan juta Bapak Ibu. Saya sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang itu. Saya nggak tahu siapa orang itu. Tapi saya tanamkan nilai-nilai firman kepada anak saya. Anak saya yang kedua, Jennifer, dia kuliah di Institut Seni Indonesia di Denpasar, ambil desain interior. Tahun lalu dia masuk. Waktu dia mau masuk tahun lalu, saya bilang begini dengan dia. Kamu berdoa, kalau mau ikut rencana, kalau papi maunya sih nanti tahun depan. Supaya papi bisa tabung-tabung dulu, kumpulkan uang. Karena ya banyak sekali pengeluaran waktu itu. Tapi saya bilang begini, saya nggak patahkan semangatnya. Saya bilang begini, kamu berdoa saja, kalau Tuhan berkenan pasti Tuhan buka jalan. Dia berpuasa, baru taman SMA dia berpuasa, 3 hari atau 5 hari dia puasa. Sambil kamu apply aja dulu. Kalau ada yang terima ya kita lihat bagaimana tuntunan Tuhan. Akhirnya dia diterima di Institut Seni Indonesia, masuk lewat jalur prestasi. Jadi tanpa tes dan kemudian juga uang semesternya murah, hanya 4 juta saja. Nah, waktu saya dapat kabar itu, saya senang, biasalah sebagai orang tua gitu ya. Saya kemudian posting di Facebook Bapak Ibu. Postingnya hanya, isinya hanya mengucap syukur anak sudah diterima, luar biasa, senang sebagai orang tua bangga. Tanpa ada detail apapun, apalagi menulis keuangan, tolong doakan, tidak. Rupanya ada orang yang baca status saya, suami dari orang ini yang baca status saya, dia telepon saya. Bagaimana anakmu? Oh iya, rencana akan ini Pak, akan kuliah. Singkatnya dia bilang begini, saya akan tanggung biaya kuliahnya. Di Facebook saya nggak ngomong apa-apa Bapak Ibu, saya cuma mengucap syukur. Saya nggak tag orang lain, saya hanya mengucap syukur dia sudah diterima. Saya bahkan gak bilang tolong doakan ya, kami masih bergumul dengan, sama sekali tidak. Hanya ungkapan syukur kalau dia telah diterima. Tiba-tiba ditelepon dengan orang yang membaca status saya dan bilang, saya akan bayar kuliahnya sampai selesai. Yang saya ingin bilang begini, kalau saudara kepala keluarga, tanamkan nilai-nilai firman bagi anak-anakmu. Karena teladan imanmu akan berbicara lebih kuat dari apa yang mereka dengar di khotbah di gereja-gereja. Sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, belajarlah untuk menanamkan nilai-nilai firman, iman bagi anak-anak kita. Dan saya percaya itu berbicara lebih kuat dalam diri mereka dibanding yang lain. Next slide. Terus kita sudah bahas ini, dasar iman adalah bergaul dengan Allah. Terus sekali lagi. Nah, praktek dari iman itu ketaatan. Ya, terus Kejadian 6 ayat 22 bilang begini. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau saya pernah membaca ceritanya Nuh, butuh kurang lebih 100 tahun. Dari sejak Tuhan menyuruh dia membangun bahtera, sampai bahtera itu selesai, dan kemudian dia masuk di dalam bahtera itu. Saudara bayangkan, waktu Nuh membangun bahtera, pasti orang-orang tanya, ini kan perahu kapal yang sangat besar. Nuh, kamu lagi bikin apa? Iya, saya lagi bikin kapal. Saudara tahu di mana dia bangun itu? Itu kan di bukit. Bikin perahu di atas bukit, mau ngapain? 11-12 kayaknya ini Nuh ini. Dan itu 100 tahun Bapak Ibu. Tapi Nuh melakukan, perhatikan kata tepat itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu bicara tentang ketaatan. Iman dan ketaatan itu seperti dua kaki kita. Kita nggak mungkin jalan hanya kiri aja kan.
harus berjalan dua-duanya. Iman dan ketaatan itu berjalan beriringan. Artinya ekspresi dari iman itulah ketaatan. Tapi ketaatan kita berjalan oleh karena kita mendengar suara Tuhan. Jadi ketaatan kita melakukan sesuatu dasarnya dari iman mendengarkan suara Tuhan. Next slide. Terus saya ingin tutup dengan bagian terakhir ini. Sambil saya mengundang para pemain musik. Hasil dari iman adalah perkenanan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu baca Kejadian 8 ayat 1. Tuhan mengingat Nuh. Sehingga kemudian Tuhan menyelamatkan dia. Kenapa Tuhan mengingat Nuh? Karena Nuh berkenan kepada Tuhan. Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Makanya ada ayat di Ibrani pasal 11 itu tentang iman. Ayat 6 kalau nggak salah. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Imanlah yang membuat kita menerima perkenanan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, belajarlah untuk memelihara iman kita. Di tengah tantangan apapun, dasarkan imanmu kepada dengar suara Tuhan. Terus saya ingin tutup dengan slide terakhir. Saya ingin membaca sekali lagi. Apa itu iman? Iman adalah sebuah keyakinan bahwa saudara dan saya akan menerima pertolongan Tuhan. Sesuai dengan apa yang telah saudara doakan dan yang terus saudara harapkan sampai saat ini. Walaupun kondisi, situasi, fakta dan realitas yang ada dalam hidupmu sekarang ini itu bertentangan dengan apa yang saudara harapkan, apa yang saudara imani. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tahun kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Biar jemaatnya saja nyanyikan pujian ini. Kau berfirman. Haleluya. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Biar musiknya saja dengan lembut. Mari ambil waktu sebentar Bapak Ibu.
Saya percaya Tuhan sedang berbicara di tengah-tengah kita. Dan kalau saudara percaya, kalau saudara tahu firman ini relevan dengan hidupmu secara pribadi, berikan respon kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara sedang bergumul dengan area sakit penyakit. Saudara sedang bergumul dengan area keuangan. Saudara sedang bergumul dengan area karir, pekerjaan atau usahamu. Atau mungkin relasi dalam hubungan keluargamu. Waktu saudara lihat situasimu, faktanya adalah situasimu rasanya nggak mungkin tertolong. Apapun area itu. Sakitmu mungkin nggak bisa disembuhkan lagi kata dokter. Mungkin keluarga, rekan-rekanmu telah menghakimu dan berkata, kamu nggak mungkin pulih kembali. Ekonomimu nggak mungkin pulih kembali. Faktanya rasanya nggak mungkin pulih kembali. Tapi firman Tuhan berkata, rancanganku yang ada padamu bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Waktu Tuhan menilai Gideon, dia nggak melihat Gideon berdasarkan kondisinya hari itu yang sedang ketakutan. Tapi dia melihat Gideon berdasarkan rencana masa depan Tuhan dalam hidupnya. Hal yang sama, waktu Tuhan melihat hidupmu, Tuhan gak melihat hidupmu berdasarkan kondisimu hari ini yang mungkin lagi bangkrut. Kondisimu hari ini yang mungkin penyakitmu sudah sangat payah. Tapi waktu Tuhan melihatmu hari ini, Tuhan menilai hidupmu berdasarkan rencana masa depan Tuhan dalam hidupmu. Dan rencana Tuhan adalah memberikan padamu masa depan yang penuh harapan. Karena itu jangan taruh imanmu, jangan letakkan imanmu kepada fakta yang ada di dalam hidupmu. Jangan taruh imanmu kepada pikiranmu. Jangan bangun usahamu berdasarkan apa yang kau pandang baik. Kita telah belajar dari Lot. Kita telah belajar dari Elimelek. Jangan ambil keputusan untuk membangun bisnismu berdasarkan apa yang kau pandang baik. Bangunlah bisnismu berdasarkan tuntunan Tuhan. Saya ingin berikan kesempatan kepada saudara untuk meresponi firman Tuhan. Kalau saudara tahu, kalau saudara rasa firman Tuhan ini relevan dalam hidupmu. Dan saudara berkata, Tuhan, aku perlu Engkau dalam situasiku. Aku perlu Engkau dalam apa yang sedang aku hadapi saat ini. Dan saudara yang mau bilang, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu imanku dibaharui. Tolong aku. Bolehkah saudara angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini buat saudara. Apapun pergumulan yang sedang saudara alami. Percaya. Ada pertolongan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Yang sedang meresponi firman-Mu. Dalam nama Yesus. Aku berdoa, lepaskan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Demi nama Yesus. Mereka yang sedang berdoa bergumul dengan kesembuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku bersepakat dengan iman mereka. Jadilah sembuh demi nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan keuangan mereka. Aku bersepakat dengan iman mereka. Dalam nama Yesus. Kiranya terobosan keuangan terjadi dalam hidupmu. Mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan keluarga. Aku bersepakat dengan iman mereka. Dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam keluargamu demi nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Biar iman mereka. Tuhan akan terfokus kepadamu saja. Bukan kepada apa yang mereka pandang baik. Bukan kepada fakta dan realitas yang sedang mereka hadapi saat ini. Demi nama Yesus Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya Engkau pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saya kembalikan. Katakan tiada yang mustahil.
lewat firman-Mu yang menguatkan kami, menguatkan iman kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam hati kami Tuhan Yesus. Kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, kami menjadi kuat. Iman kami menjadi kuat dan kami semakin percaya kepada janji-janji firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau berkati dia secara pribadi Tuhan, pengurapan Tuhan tetap turun atasnya Tuhan. Segala rahasia kebenaran firman-Mu Engkau bukakan lebih lagi Tuhan Yesus. Banyak jiwa bisa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri, anak-anaknya Tuhan, bahkan usahanya Tuhan, apapun yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga kami rindu untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami mau menabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Besar kecilnya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan di kursi bagian depan sudah ada persembahan 1 dan 2. Persembahan yang pertama untuk operasional pastori dan persembahan yang kedua untuk kas gereja. Bagi jemaat Tuhan juga yang rindu untuk mengembalikan persepuluhan, ada amplop persepuluhan di pintu masuk di gereja. Dan alur persembahannya kita akan jalankan dari sebelah kiri saya, kemudian bagian tengah dan selanjutnya bagian kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan kasih Tuhan dari
saatnya kita akan menyaksikan informasi mengenai kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan buat teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi, berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ground. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan ground akan diumumkan lebih detail di dalam grup ground masing-masing. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi setiap koordinator yang ditetapkan pada ground masing-masing, baik ground BTP, Sudiang maupun ground Unhas. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, baik. Mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Jimmy Tawalun yang sudah memberkati kita dan kebenaran firman. Dan saya yakin kebenaran firman itu terus memperbarui jiwa kita, sehingga kita semakin mantap berjalan dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Baik, ya, jadi kalau kita bicara tentang dengar suara Tuhan, kita punya moto di sini bahwa kalau kita mau bicara sama Tuhan maka berdoalah. Kalau kita mau dengar suara Tuhan maka bacalah Alkitab. Cuman itu aja kuncinya ya. Gitu. Mari kita latih dengar suara Tuhan dengan kita baca Alkitab kita tiap hari. Kita bicara sama Tuhan melalui doa-doa kita dan permohonan kita. Amin. Baik, saya tidak akan minta waktu yang lama, saya cuma minta sedikit, saya akan laporkan kondisi keuangan gereja. Karena setiap minggu kedua saya berkomitmen untuk melaporkan kondisi keuangan gereja secara singkat, jelas. Sehingga ini salah satu implementasi dari gereja kita adalah gereja yang sehat. Yang ngerti katakan amin. Baik, pemasukan di gereja ini hanya ada 3, perpuluhan, non perpuluhan, dan persembahan diakonia. Ya, untuk saldo bulan April kita ada di 11.498.870. Lalu kemudian untuk pemasukan di bulan Mei ada 24.866.500 perak. Dan perpuluhan ada 16 juta sekian, non perpuluhan ada 7 juta sekian, dan persembahan diakonia 210.000. Ya, jadi kalau kita membagi pemasukan maka kita hanya akan baginya di 3, yaitu hanya ada perpuluhan, non perpuluhan, dan diakonia. Lalu kemudian untuk pengeluaran, di sini kita punya pengeluaran rutin, non rutin atau insidental sifatnya, lalu kita punya namanya cicilan atau hutang kita. Ya, jadi pengeluaran rutin itu yang sifatnya rutin, antara lain listrik, PDAM, uang konsumsi pelayan, operasional ibadah, dan PKPK pelayan.
ya. Terus pengeluaran rutin, misalkan kita pemeliharaan AC tidak setiap bulan kita cuci karena hanya seminggu sekali dinyalakan atau ada kegiatan, sehingga mungkin tiap 3 bulan lagi baru kita akan melakukan cuci AC atau misalkan ada yang rusak seperti itu ya. Lalu kemudian biasanya ada penggantian alat musik karena kita tetap menjaga, kita punya DNA adalah pujian dan penyembahan. Dan karena kita sadar pujian penyembahan itu adalah DNA, makanya konsekuensinya adalah kita harus memiliki alat yang baik, sound system yang baik, para pemain juga yang skillful. Oleh karena itu ada juga kegiatan-kegiatan kita, sama seperti 2 bulan ini kita undang instruktur vokal profesional, kita training 10 orang untuk training vokal. Begitu juga ada beberapa orang yang mulai training keyboard, ada juga beberapa orang yang mulai training drum. Nah ini semua kita dibayar dari gereja karena kita rindu gereja kita menyadari DNA kita adalah pujian dan penyembahan. Lalu kemudian adanya event-event atau kegiatan-kegiatan ya kita juga keluarkan dari sana. Lalu kemudian kita juga berikan untuk BPD. Ya untuk BPD setiap berapa bulan sekali memang kita selama ini kita akumulasi, tetapi sebenarnya itu termasuk di dalam pengeluaran rutin gitu ya. Jadi lalu kemudian kita ada juga pembelian pengeluaran berupa hutang atau cicilan. Ini kalau misalkan kita beli alat yang jumlahnya itu di atas 50 juta sementara keuangan kita gereja belum bisa menutupi itu langsung, maka kita akan melakukan pinjaman atau cicilan. Dan itu biasanya dipakai kalau nggak uang saya, uang ibu gembala gitu. Jadi dipakai dulu sementara, nanti akan diganti secepat mungkin. Begitu ada uang keuangan lebih, kita akan langsung ganti, katakan langsung ganti. Nah untuk pengeluaran bulan Mei, itu ada di 28.464 sekian. Dibagi 2, pengeluaran rutinnya 21 juta, non rutinnya itu 7 juta. Nah 7 juta ini salah satunya training vokal, setiap bulan kita bayar sekitar kurang lebih 2 juta. Lalu kemudian kita juga ada maintenance AC dan beberapa alat yang kita perbaiki yang kemudian rusak. Sehingga kalau kita mau simpulkan di saldo bulan Mei kita ada di, untuk bulan Mei yang bulan lalu itu ada di 7 juta, yaitu 11 juta dari saldo bulan April 11 juta, pemasukannya 24 juta dan pengeluarannya 28 juta. Nah kalau kita lihat sebenarnya di sana untuk bulan Mei kalau kita tidak menghitung saldo dari bulan April maka sebenarnya kita minus 4 juta. Tapi karena kita ada saldo dari bulan April maka kita masih bisa operasional kegiatan gereja seperti biasa. Nah seperti itu. Kemudian kita masih ada hutang atau cicilan sekitar 20 juta. Kemarin kita tambahan videotron, rigging, perbaikan. Kemarin listrik juga kita perbaiki dan lain sebagainya. Itu masih ada di angka sekitar 20 juta sekian. Seperti itu. Nah saya akan terus melaporkan ini setiap minggu kedua sebagai perwujudan dari gereja yang sehat. Karena gereja yang sehat menuntut juga keuangannya dikelola secara transparan dan terbuka. Oleh karena itu kita akan terus melakukan ini dan saya harap jemaat Tuhan ini bukan untuk bukan untuk menyombongkan ataupun sebaliknya kita ini gereja kecil, enggak. Tetapi kita mulai dari hal kecil, kita mulai dipercayakan hal-hal kecil, kita mulai melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Nah ini juga perwujudan dari kita adalah satu tubuh Kristus, jadi kita harus mengetahui penggunaan keuangan gereja seperti apa dan arahnya kemana. Karena gereja yang punya visi tentunya keuangannya akan lari untuk membiayai visi tersebut, begitu ya. Baik, itu saja dari saya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berada di ujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sekarang dan selamanya.
kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita berdoa syafaat, saya rindu sekali untuk mengkonfirmasi firman Tuhan yang baru kita dengar. Biar kita tetap berdiri saja saudara. Saya mau mengkonfirmasi firman Tuhan hari ini bahwa firman Tuhan luar biasa. Iman kita itu sangat dibutuhkan untuk mempercayai Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya mengalami sesuatu dalam tubuh saya yang aneh. Mungkin istri saya masih ingat, saya tanya istri saya, "Mak, kenapa telinga saya ada sesuatu yang bergerak-gerak?" Tapi saya bilang, saya suruh periksa dan dia bilang tidak ada. Terus saya biarkan saja dan mulai saat itu sebelah pipi saya sebelah kanan itu kram. Dan terasa ada sesuatu yang mau keluar. Jadi saya berpikir waktu itu mungkin ini kanker. Terus saya bilang umur saya sudah dekat. Saya sudah bilang umur saya sudah dekat. Tapi saya tidak mau kasih tahu istri dan anak saya karena saya takut anak saya dan istri saya khawatir. Jadi kalau saya tekan gigi saya itu sesuatu ada yang mau keluar dari kening saya. Jadi saya sudah bilang sama Tuhan, terserah Tuhan. Saya berdoa, Tuhan terima kasih, itu kehendak-Mu saja yang jadi. Setiap kali saya bangun atau malam saya tindis pipi saya yang sebelah kanan ke bantal, saya bilang terserah Tuhan apa kehendak-Mu. Saya sudah siap. Saya kata Tuhan, saya sudah siap kalau Kau panggil saya Tuhan. Karena saya yakin bahwa apa yang saya alami ini kanker mungkin. Kanker di bagian ini. Mungkin kalau ada di sini ada adik-adik saya, anak saya yang dokter. Saya bilang kenapa ini Tuhan? Sakit sekali. Saya mau ke dokter tapi saya takut nanti istri saya atau anak saya tanya kenapa. Terus saya bilang biar saja terserah. Pada saat saya berdoa Tuhan terserah Kau Tuhan apa kehendak-Mu. Kalau saya sudah siap kembali kepada Kau Tuhan. Saya sudah bilang begitu. Tatkala iman saya sangat kuat mempercayai Tuhan. Perlahan-lahan sakit ini sudah hilang. Bahkan hari ini puji Tuhan sudah kasih dalam Tuhan. Sama sekali tidak ada sakit lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengar hari ini semakin membawa kita untuk lebih mempercayai Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur mempunyai iman yang mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Tidak ada yang kami andalkan dalam hidup kami selain Tuhan. Tatkala mata kami hanya tertuju kepadamu. Bapa kami tahu Engkau sanggup menolong kami. Engkau Allah yang kami percayai. Iman kami besar kepadamu. Dan kami tahu bahwa Engkau sanggup menolong kepada setiap orang yang berkenan dan layak bagimu. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang hari ini. Yang membuat kami untuk lebih lagi memandang Tuhan. Melihat besarnya karya-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang sudah mengalami kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Hamba-Mu mengalami bahwa tidak ada sesuatu yang kami takuti. Hanya Tuhan saja yang kami percayai. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman yang datang hari ini. Kami percaya bahwa firman yang datang pada pagi hari ini mengurapi kami semua yang hadir. Dan bahkan membawa kami untuk lebih lagi. Untuk lebih setia kepadamu. Mengasihi Engkau, mencintai Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-Mu yang Kau sudah percayakan hari ini membentangkan kebenaran firman. Biarlah pengurapan yang datang daripada-Mu menjadi bagian hidup hamba-Mu. Dimanapun dia berdiri, kebenaran-Mu senantiasa difirmankan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah kiranya Engkau mengurapi dia. Memberkati hamba-Mu, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga
Penggembalaan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan memberkati jemaat ini. Bahkan kami percaya kuasa-Mu akan semakin dinyatakan di tempat ini. Setiap orang yang hadir di tempat ini mendengarkan sabda firman-Mu akan diberkati melimpah-limpah dari sorga. Iman percayanya akan semakin dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapakku, terpujilah nama-Mu. Perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Kami umat-Mu datang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Tuhan tolong jaga kami, peliharakan kami Tuhan. Tutup bungkus di sepanjang perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, menguatkan kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Apapun profesi kami, pekerjaan tangan kami, rumah tangga kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Demikian juga anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Bapa, Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktunya, memberikan talentanya untuk melayani Engkau dan kerja-Mu Tuhan. Melayani umat-Mu untuk sama-sama datang bersorak memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, balaskan berlipat kali ganda berkat bagi anak-anak-Mu. Apapun kebutuhan keperluannya Tuhan. Demikian pun pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tertolong yang susah dihiburkan, yang butuh pertolongan ditolong oleh Tuhan, yang sakit Tuhan dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak kekasih kami Abigail, Ananda Abigail Tuhan, yang akan menjalani operasi kanker tulang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu berkuasa. Engkau Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan dari Ananda Abigail, anak kekasih kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kesembuhan menjadi bagian miliknya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan, hiburkan dia. Di daya usianya yang lanjut putih rambutnya, Engkau Tuhan yang menggendong mereka. Bahkan biarlah kuat baru, sehat baru menjadi bagian hidupnya. Sukacita, damai dan sejahtera Tuhan menjadi bagian hidupnya. Demikian Pastor Ezra Tuhan, yang Engkau pakai melanjutkan pengembalaan di tempat ini. Seberapapun umat-Mu yang Kau sudah percayakan baginya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi Pastor Ezra. Kuat baru, sehat baru menjadi bagian miliknya. Tuhan memberkati rumah tangganya, istrinya dan anaknya, pekerjaan tangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami pada pagi hari ini. Bapa, bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena kami percaya Engkau mengenal kami, Engkau tahu kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkatkan kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu dulu sejenak.
selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.